Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali saya bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. LAI memberikan sebuah judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mempercayai firman-Mu ya dan amin. Sepatah kata saja firman yang keluar dari mulut-Mu akan mengubahkan hidup kami secara berbeda. Kami mempercayai firman-Mu dan kami menerima firman-Mu hari ini dengan segenap hati kami. Singkapkanlah ya Roh Kudus segala kebenaran firman yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan gali bersama-sama ayat-ayat ini. Perikop ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang kita sudah pelajari kemarin, di mana Tuhan memberikan sebuah tugas buat kita untuk menjaga kepercayaan anak-anak ini supaya mereka tidak disesatkan oleh tipu daya dunia. Namun jika terjadi salah satu di antara mereka sesat, ayat yang ke-12 berkata, bagaimana pendapatmu? Jika Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang Tuhan percayakan sebagai orang tua, bagaimana pendapat Bapak Ibu jika salah satu dari anak saudara itu sesat? Sedih bukan? Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah membiarkan anak-anak yang Bapak Ibu punya itu tersesat? Tentu tidak, bukan? Jika Bapak Ibu adalah seorang yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan dan ada seorang jemaat, kebetulan orang ini adalah orang yang tidak mampu, orang yang kekurangan, orang yang tidak punya talenta, dan orang yang biasa-biasa saja, tersesat lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara membiarkan atau berusaha mencarinya dan menyelamatkannya? Dari perikop ini kita mau belajar bersama-sama tentang hatinya Bapa untuk anak-anak yang terhilang. Anak-anak ini bisa berarti bahwa mereka ada memang anak-anak atau juga orang Kristen yang baru bertobat. Kita bisa kategorikan juga mereka sebagai seorang Kristen yang anak-anak. Anak-anak ini gampang dipengaruhi sehingga mudah sekali buat anak-anak untuk bisa berbalik dari kepercayaannya kepada Tuhan. Melihat komunitas mereka, teman-teman mereka adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan, akan sangat mudah buat anak-anak mengikuti jejak komunitasnya. Karena itu kemarin kita sudah belajar untuk kita menjaga mereka supaya mereka tetap berada di dalam pangkuan Bapa, dalam ajaran iman kepercayaan kepada Tuhan. Mereka tetap hidup dalam firman. Namun jika mereka tetap tersesat, apa yang perlu kita lakukan? Ayat yang ke-14 kita perhatikan. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ceritanya adalah gini. Tuhan Yesus mempertanyakan pendapat murid-muridnya. Jika ada seorang yang memiliki 100 domba dan satu dari domba-domba itu tersesat, bukankah gembala ini akan mencari yang satu itu dan meninggalkan yang ke-99? Bapa itu seperti itu. Bapa menghendaki bahwa tidak seorang pun dari anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita
maupun orang-orang Kristen baru, Kristen anak-anak itu tersesat. Tuhan ingin mereka tetap ada dalam pangkuan Bapa. Tuhan ingin mereka tetap ada dalam kasih-Nya Bapa. Tuhan ingin melihat mereka bertumbuh dewasa dalam anugerah dan kasih karunia-Nya Bapa. Apabila mereka tersesat, Bapa akan mencari mereka. Ini adalah sebuah bentuk kasih yang Bapa punya atas mereka. Saudara diberikan sebuah tanggung jawab. Kalau Tuhan percayakan anak-anak, Tuhan ingin saudara mencari dan membawa kembali anak-anak itu kepada Tuhan. Ingatkah Bapak Ibu Saudara tentang anak bungsu dan anak sulung? Bagaimana anak bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya. Ketika selesai meminta warisan kepada bapaknya, ia menghambur-hamburkan dengan cara hidup dunia sampai ia mendapati dirinya tidak berdaya dan membutuhkan kasih-Nya Bapa. Lalu dalam pikirnya, anak ini kembali kepada Bapa, dan respon Bapa yang luar biasa. Bapa selalu menanti-nantikan anaknya yang tersesat itu kembali. Jika tidak kembali dengan sendirinya, maka Bapa akan mencari sampai ia menemukannya. Hal yang sama kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang berada di jalan yang sesat. Dengar baik-baik, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan terus mencari saudara sampai menemukan saudara. Tuhan akan memeluk saudara. Tuhan akan mengekspresikan betapa sukacitanya ketika melihat saudara kembali kepada Bapa. Hari ini buat saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, tidak lagi memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, tidak lagi membaca firman secara rutin, tidak lagi punya waktu-waktu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan ingin mencari saudara sampai menemukan saudara. Tuhan ingin melihat saudara kembali kepada Tuhan. Karena Bapa tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak hilang. Saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Anak-anak yang Tuhan percayakan buat saudara, jaga baik-baik. Tuhan tidak ingin mereka juga hilang. Tuhan ingin mereka bertumbuh dalam hadirat Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Dari sini kita tahu betapa besar dan luar biasanya Tuhan kita. Dia tetap mau menerima kita apa adanya. Dia tetap ingin memeluk kita. Adalah sebuah sukacita buat Tuhan kalau Ia melihat kita kembali kepadanya, hidup dalam kasih setianya setiap hari. Sukacita yang melebihi dari apa yang Dia sudah punya. 1 dibanding 99. Sukacita yang jauh lebih besar dari yang 99 itu. Untuk itulah Ia rela mati, menanggung setiap dosa dan kesalahan kita, hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk menyelamatkan saudara, hanya untuk memulihkan, hanya untuk supaya setiap kita menikmati kasih-Nya Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan itu. Jika Ia memperlakukan kita seperti itu, maka seharusnya lah kita memperlakukan juga orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita. Anak-anak kecil yang Tuhan percayakan buat kita. Orang-orang Kristen baru yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita gembalakan. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari perikop yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah Bapa tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak yang Tuhan percayakan ataupun orang-orang Kristen yang baru bertobat itu hilang. Yang kedua adalah kasih-Nya Bapa itu akan membuat Bapa mencari yang seorang itu, yang hilang itu, sampai menemukannya. Yang ketiga adalah
Betapa sukacitanya Bapa kita ketika melihat yang seorang itu kembali. Bahkan surga bisa bersorak-sorai karena yang seorang itu kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Bapa sudah mempercayakan kami untuk kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami juga bersyukur buat anak-anak yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai pengajar, beri kami Tuhan kemampuan untuk tetap menjaga anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran-Mu, percaya kepadamu dengan segenap hati mereka, sampai mereka bertumbuh menjadi anak panah Tuhan yang luar biasa, menjadi generasi yang akan membawa banyak jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerjakan semua tugas dan kepercayaan yang Bapa berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.